Shalom, jumpa lagi bersama saya lewat channel Klavu Sukacita. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kesempatan yang baik ini Tuhan berikan bagi kami, baik pemirsa Klavu Sukacita bersama channel Klavu Sukacita untuk mendengarkan firman Tuhan lewat kesempatan ini. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, baik hamba, bahkan kru, tapi juga pemirsa Klavu Sukacita di mana saja mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa, bagian firman Tuhan di kesempatan ini terdapat dalam surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pertama Korintus pasal 11, ayat 23 dan ayatnya yang ke-24. Pertama Korintus pasal 11 ayat 23 dan 24. Di bawah perikop kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian firman Tuhan, pujian kepada Kristus selamanya. Pemirsa, dari bagian firman Tuhan ini kita dituntun dalam sebuah tema hidup yang dibaharui. Hidup yang dibaharui. Pemirsa, menjadi suatu kebanggaan bagi kita apabila sesuatu yang berharga diberikan kepada kita. Contohnya, kita diberi sesuatu yang berharga seperti emas. Tentu emas itu menjadi milik kita. Lalu, apakah kita dapat meneruskan pemberian itu kepada orang lain lagi, atau kita berikan kepada orang lain lagi? Tentu kita akan pikir-pikir, kita akan timbang-timbang untuk memberikan emas itu kepada orang lain. Atau mungkin kita tidak akan memberikan emas itu kepada orang lain. Dan hal ini merupakan sesuatu yang manusiawi. Tetapi yang dimaksudkan dengan diteruskan atau diberikan lagi setelah menerimanya adalah kekristenan yang baru, hidup yang dibaharui. Apa itu? Kekristenan yang baru, hidup yang baru, yaitu hati yang sungguh-sungguh percaya akan pengorbanan Yesus Kristus. Dengan darahnya dan tubuhnya yang dipersembahkan, supaya saya dan Bapak Ibu dibersihkan, kita disucikan, kita menjadi baru, menjadi kudus di hadapan Allah. Dengan menjaga hati, pikiran, mata, mulut, tangan, dan kaki kita telah menunjukkan bahwa diri kita, hidup kita telah dibaharui. Dan pembaharuan itu telah dilakukan oleh Yesus Kristus. Ia telah membaharui kita. Maka mari kita hidup dalam pola kekristenan kita yang telah dibaharui di tengah-tengah dunia ini di mana kita ada. Kita menunjukkan kepada dunia kehidupan kita yang telah dibaharui. Hidup baru dalam kemurnian, dalam kekudusan, dalam kehidupan yang benar-benar dibaharui lewat pola cara hidup Kristus. Itu yang kita tunjukkan sebagai pribadi yang telah dibersihkan oleh karya Yesus Kristus. Oleh sebab itu penting bagi kita yang telah dibaharui untuk meneruskan apa yang telah kita terima dari Yesus Kristus itu kepada dunia di mana kita ada. Kehidupan kita
cara pikir kita, tindakan kita harus benar-benar sesuai dengan apa yang Yesus polakan dalam dirinya. Harus seperti yang Yesus lakukan. Kehidupan kita telah dimenangkan oleh Yesus Kristus, dan kita pun harus memenangkan dunia ini bagi Yesus Kristus. Kehidupan kita telah dibersihkan, disucikan oleh Yesus Kristus, maka kita juga harus hidup dengan hidup yang bersih, hidup yang suci, hidup yang kudus di tengah-tengah dunia ini, supaya dunia ini mendapat pengaruh yang baik dari kita, lalu mengakui dan mengimani Yesus Kristus. Nah, pemirsa Kelas Sukacita yang diberkati, menjadi komitmen kita bersama ketika kita telah dibaharui lewat pengorbanan Yesus Kristus, maka kita harus belajar untuk memenangkan dunia ini bagi Kristus lewat keberadaan hidup kita, kapan dan dimanapun kita ada. Baik ataupun tidak baik waktunya, kita tetap menunjukkan pembaharuan hidup kita yang telah dimenangkan oleh Yesus Kristus. Kita teruskan kepada dunia ini, supaya dunia juga dimenangkan bagi Kristus. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau telah menuntun kami dengan firman. Biarlah Roh Kudus tuntun dan pimpin kami, supaya kami hidup dalam pola Kristus, dibaharui oleh Kristus, dimenangkan oleh Kristus. Dan ketika kami ada di dunia ini, kapan dan dimanapun kami ada, kami dapat menerapkan pola hidup Yesus Kristus, memenangkan dunia ini bagi Kristus. Tanamkanlah firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pemirsa Kelas Sukacita di mana saja mereka berada, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kesakitan, penderitaan, kesedihan, kesusahan, pergumulan, Tuhan angkat semuanya itu, beri jalan keluar, beri kelepasan, beri berkat bagi mereka. Agar di sana syukur mereka naikkan kepadamu. Engkau juga memberkati bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah kampung di mana kami ada. Hikmat Tuhan taruh supaya mereka memimpin bangsa ini seturut kasih dan kehendak-Mu. Berkati juga hamba-hamba Tuhan dalam pergumulan mereka tentang kehidupan umat Tuhan, tentang keadaan dunia ini. Tuhan beri hikmat, kekuatan, kesehatan, umur panjang bagi mereka. Berkati juga tim Kelas Sukacita, baik kru maupun para pelayan. Dalam kehidupan pribadi keluarga mereka masing-masing, kiranya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terpuji-puji nama-Mu dari dulu kini hingga selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.